Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, haleluya. Berapa banyak keadaan kita yang baik-baik saja, lambaikan tangan. Ada sukacita yang kita alami di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Berapa banyak kita yang siap membawa hati kita, hidup kita, keberadaan kita pada Tuhan. Mari persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mulai meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Di hidup kami sama seperti di surga. Di tempat kami berada sama seperti di surga. Sehingga saat kami menyembah Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja. Saat kami meninggikan nama Tuhan, Tuhan yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Berkenanlah Engkau memanifestasikan hadirat-Mu Tuhan, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memulihkan kehidupan setiap kami Tuhan umat. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan keberadaan kami. Seperti kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi kami. Seperti itu juga kami meninggikan nama Tuhan. Dengan sekuat tenaga kami, segenap hati kami, dan akal budi kami. Bagimu pujian kami. Dalam nama Yesus kita yang siap mengangkat suara kita meninggikan nama Tuhan bersama, katakan amin. Sorakan haleluya. Yeay. Tepuk tangan bersama-sama. Kau Tuhan yang ditinggikan, ajaib Kau Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal sama-sama. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku. Kami kagum akan Kau ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kami nyatakan Kau Raja atasku. Angkat tanganmu, nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Nyanyikan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kau termulia. Sekali lagi dengan antusias semangat nyanyikan, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dan kami nyatakan Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami angkat suara kami nyatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
lagi nyanyikan. Ajaib, kau ajaib ya Tuhan, agung dan kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi nyanyikan. Ajaib kau Tuhan, ajaib, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Nyatakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Angkat tanganmu, nyatakan Raja mulia, Raja mulia. Kau Raja yang termulia di hidup kami, Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang sempurna atas hidupmu. Biar rabatakarabashyamdi, arababasyamdi, shedekarabasyamdi, arabasyamdi. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, layakkan seluruh kehidupan kami ya Aba. Ini kami anak-Mu, pakai kami sesuai kehendak-Mu. Mari anak-anak Allah mendekat kepada Bapa di surga dan nyanyikan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teduh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pengorbanan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari anak-anak Bapa di surga serukan pujian ini dari awal. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Dan kami nyatakan ya Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia.
mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu nyata di hidup kami Tuhan, dan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna bagi kami, bagi kami, ya Tuhan. Ajaib Kau Yesus Tuhan, Kau penuh kuasa, Kau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Sebab dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Takkan goyah hidup kami dalam tangan-Mu selamanya Tuhan. Sebab itu kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan nyata atas kami. Oh ya Rabba yang disembah Tuhan, sembah Tuhan. Biarlah saat Tuhan ditinggikan, ada kuasanya yang dinyatakan dalam hidupmu. Ya Rabba Syamdi, ya Rabba Syamdi, kuasa-Mu bekerja saat kami meninggikan, mengagungkan Kau Tuhan. Sidekarabata karababa Syamdi, ku agungkan Engkau Yesus yang termulia. Ya Rabba karababa Syamdi, hiere karabasi yang da-da-da-da, yang da-da-da-da Syamdi. Kasih-Mu yang terindah selamanya takkan tergantikan Kau Tuhan. Sede karabas yang diarabas yang di, sede karabata karabas yang nikmati, nikmati setiap penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah setiap kita juga menikmati hadirat Tuhan. Alami Tuhan, alami jamahannya. Ya Rabata karabase, hiere karabas yang di, kami nyatakan pujian kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Ini lagu kami bagi-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Ku miliki dan Ku hargai. Yesus Engkau Ku kagumi. Nyanyikan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Nyatakan pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus Engkau Ku kagumi. Karya terbesar, karya terdalam hidupku ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki, dan nyatakan karya terbesar di hidupku. Pengorbanan-Mu ya Tuhan yang selamatkan
miliki, yang ku miliki, dan ku sekali lagi nyatakan, yang ku miliki dan ku hargai. Angkat tanganmu, nyatakan, Yesus Engkau ku kagumi. Kau yang mengagumi Tuhan segenap hatimu, sekali lagi angkat sembahmu. Kami kagum hormat kepadamu Tuhan. Betapa kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Hede karababa syandadada, yang dadada syandi. Hede kadadadada, biaraba syandi adadada. Kau yang telah mengalami baptisan roh, bangkitkan rohmu, biaraba yang dada. Hede karababa, hede kadadadadadadada. Kau yang belum menerima baptisan roh, serukan Yesus, Yesus Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Karyamu sempurna, karyamu terbesar di hidup kami Tuhan. Sede karabata karababas yandi, uyarabata karababas se, uyarabababas yandi, uyarabata karabas yandi, arababas yandi, siede karababas yandi, siede karabababas yandi, arabata karabasi. Haleluya, haleluya, uyarabata karababas yandi, arababas yandi. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul Unfinished. Kalimat unfinished tentu saja kita semua tahu bahasa Indonesianya belum selesai. Bagi yang ada di sebelahnya boleh disenggol, belum selesai. Ya, yang kiri juga belum selesai. Bagi yang ada di layar sama-sama kita katakan belum selesai tugas kamu. Masih banyak kita semua yang punya mimpi, punya cita-cita untuk melakukan segala sesuatu yang belum kita capai, artinya juga belum selesai. Hari ini saya ingin sampaikan sebuah kisah, yaitu daripada kisah Raja Saul. Ya, mungkin semuanya sudah pernah mendengarkan kisah ini. Kalau pernah dibaca di dalam rangkaian Gema, pasti akan ketemu kisah ini. Saya akan rangkumkan sedikit mengenai kisah Raja Saul ini. Pada saat Raja Saul di 1 Samuel 15, tapi di awal-awal ayat yang pertama, itu dikatakan bahwa Raja Samuel menerima perintah dari Tuhan. Ya, jadi Raja Samuel disuruh untuk menumpas bangsa Amalek atau orang Amalek. Ya, jadi pada saat itu kondisinya Raja Saul berperang bersama kepada orang Amalek dan harus ditumpas semuanya. Jadi pada saat kenapa Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas seluruh bangsa bangsa Amalek, bahkan dari laki-laki, perempuan, anak-anak sampai hewannya. Ternyata ada di kitab Ulangan 25 ayat 17 sampai 18, Musa memperingatkan. Demikian bunyi firman Tuhannya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakang dihantam mereka. Sedangkan engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Jadi bangsa Amalek itu pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, di bagian belakangnya orang tua yang kelelahan itu ternyata dihabisi oleh bangsa Amalek. Disinilah timbul amarah Tuhan. Dan untuk itu Tuhan menugaskan Saul untuk menumpas bangsa Amalek
Karena bangsa Amalek juga menghina Allah yang hidup dan mempermalukan Allah yang hidup. Kalau kita mungkin pernah baca daripada analisa para ahli Alkitab juga, dalam kisah Ratu Esther ada yang namanya siapa? Yang ingin menumpas bangsa Israel? Masih pada ingat? Namanya Haman yang akhirnya digantung, ya. Bangsa yang namanya Haman sendiri itu adalah orang Amalek. Jadi memang sudah musuh bebuyutan, saudara ya. Jadi maka Tuhan memerintahkan Saul untuk hayo diperangi dan dihabisi semuanya. Nah, di sini kisahnya dimulai. Saul melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi ada sesuatu hal yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Saul, yaitu ketika Raja Agag ditangkap dalam keadaan hidup, semua orang Amalek dimusnahkan, yaitu manusia, tetapi ternyata Saul dan bangsa Israel itu menyimpan hewan dan ternak yang menurut mereka baik. Ada hewan ternak yang dimusnahkan, yang jelek-jelek, mungkin yang hewannya cacat dan sebagainya. Disinilah mulai suatu perjalanan di mana Saul melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, Tuhan berkata, sebelum ayat yang di layar saudara adalah ayat yang ke-22. Tapi di ayat 11 dikatakan demikian. Tuhan berkata kepada Samuel mengenai Raja Saul, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku," kata Tuhan. Ayat yang di layar saudara berkata, "Tetapi jawab Samuel," ini setelah Saul ditegur sama Samuel, terus Saul bilang dia membela diri. Ya, normal. Manusia ketika mendapat pertanyaan yang tidak sesuai, dia biasanya membela diri. Tapi Samuel menjawab demikian. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan." Kalau next slide. Di slide selanjutnya saya kasih warna kuning. Ini penekanan daripada ayat ini. Korban bakaran, Saul bilang, hewan tidak saya musnahkan Samuel karena saya mau menyerahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Tapi Samuel menjawab, "Has the Lord as a great delight in burnt offering and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice." Kalau kita terjemahkan kehidupan kita sehari-hari, apakah Tuhan berkenan kepada pelayananmu? Apakah Tuhan berkenan kepada persembahanmu? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada pelayananmu dan persembahanmu. Maaf kalau ada yang tersinggung, karena ada sebagian daripada kita di gereja sana, dan bukan ada yang di miracle service, menganggap bahwa pelayanannya sudah benar, persembahannya sudah benar. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini apa yang harus kita lakukan, yaitu obey the voice of the Lord. Sama-sama katakan amin. Obey the voice of the Lord. Kejadian ini menyebabkan Saul melakukan sesuatu yang unfinished. Dapat tugas memusnahkan bangsa Amalek, tidak dilakukan sepenuhnya. Karena pakai cara-cara dunia untuk melegalkan keputusannya. Menurut Saul, saya melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Saya menyerahkan mengumpulkan hewan ternak itu untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Tetapi Tuhan berkata, "Firman-Kulah yang harus kau patuhi." Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali. Apabila kita mengevaluasi diri kita setelah 11 bulan kita lalui di tahun 2020,
Apa yang kita lakukan mungkin menurut kita sudah benar, tapi ada yang penting, sangat penting dan teramat penting. Mematuhi perintah Tuhan. Karena kalau Anda mematuhi perintah Tuhan, Anda sudah melakukan hal yang benar. Anda akan menjadi orang benar. Tapi kalau Anda pakai logika sendiri terus melegalkan jalan-jalan pikiran Anda untuk cocokologi dengan firman Tuhan, Anda tidak benar atau belum benar atau belum tepat melakukan hal itu. Ya. Jadi di dalam kisah Saul ini kita sudah belajar bahwa ada hal-hal yang menyebabkan kita bisa tidak tuntas melakukan tugas daripada Tuhan. Akibatnya Saul kehilangan anointing-nya, pengurapannya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada kita, tugas kepada kita, apapun juga, pasti dari kita punya tugas dari Tuhan. Sadar, akui ataupun tidak Anda akui, semua umat percaya punya beban dari Tuhan. Oh, ada yang bebannya jadi gembala. Oh, ada yang bebannya jadi penginjil. Oh, ada yang bebannya jadi rasul. Ada yang bebannya jadi nabi. Ada yang bebannya jadi guru. Semua kita adalah umat Tuhan yang pasti Tuhan ingin pakai kita. Bagaimana caranya kita meresponi permintaan Tuhan adalah kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, bagaimanapun juga selesaikan, jangan berhenti, jangan beristirahat sampai pekerjaan itu selesai. Dan jangan dipilah-pilah mana yang kita mau lakukan sehingga akhirnya tetap tidak selesai. Kalau tidak selesai, hukumannya sangat berat buat kita. Ya, seperti Raja Saul kehilangan anointingnya dipindahkan ke Raja Daud. Bahkan sampai di dalam perjalanannya Saul, dia sangat membenci Daud. Dia ingin menghabisi Daud dengan seluruh sumber daya yang dia punya. Dia kejar-kejar Daud. Itu akibatnya karena dia mencari kambing hitam. Dia pikir Daud yang akan mengkudeta dia. Tapi Daud punya beberapa kesempatan yang tidak dia lakukan untuk menghabisi Saul. Tapi karena kesedihan Saul, urapannya sudah hilang, dan kemudian Samuel tidak mengindahkan lagi Saul sampai akhir hayatnya, maka Saul tambah jatuh ke dalam dosa. Ya, kemudian dia menemui ahli tenung dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali yang tadi saya bilang bahwa tugas dari Tuhan pasti ada yang belum kita selesaikan. Kalau udah selesai, taunya dari mana? Kalau udah selesai udah pulang. Nggak enak ya dengernya ya. Waduh, berarti jangan selesai, saya masih ingin nikmati di dunia ini. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Enaknya di surga. Bukan berarti kita mengakhiri sebelum waktunya. Tidak juga. Itu juga pemikiran yang keliru. Tapi jangan bilang bahwa tugas kita, kehidupan kita di bumi ini ya adalah yang paling sempurna. Tidak, yang paling sempurna adalah kehidupan bersama Bapa. Nanti Bang Ronald akan beritakan kabar baik dari surga ya. Ini saya menyambungkan kesaksian beliau dengan hal-hal yang praktikal di kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kisah lagi yang saya coba gambarkan adalah mengenai kehidupan Yosua. Next slide. Kalau tadi kita mendengar kehidupan Saul disobeying the Lord order. Perintah Tuhan dilanggar. Kehidupan Yosua ternyata ada juga pekerjaan yang belum selesai. Ya, di Yosua 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan firman Tuhan begini. Sama-sama baca meskipun di mute. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Tuhan sudah kasih hal ini, beban ini kepada Yosua. Ya, tapi pertanyaannya, Yosua selesai nggak menyelesaikan tugas ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita temui di ayat selanjutnya. Ayat 13. Yosua 13 ayat yang pertama, next slide.
Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Jadi belum selesai Bapak Ibu sekalian. Ya, next slide. Jadi ternyata perjalanan Yosua pun bukan salahnya Yosua kalau saya lihat dari seluruh rangkaian cerita. Ya, belum selesainya tapi masih ada. Kalau Saul nggak selesainya karena dia memberontak daripada firman Tuhan. Yosua tidak memberontak, tapi ada pekerjaan yang belum selesai, yaitu dia belum menduduki semua yang Tuhan sudah firmankan di dalam ayat yang sebelumnya. Ya, masih amat banyak yang belum diduduki. Kalau kita telusuri kembali di seluruh rangkaian Alkitab, banyak tugas-tugas dari Tuhan yang juga belum terselesaikan. Salah satu contohnya lagi ya, Yehuda dan Simeon gagal untuk menghalau penduduk yang ada di lembah. Ya, suku Benyamin tidak bisa menghalau orang Yebus dari Yerusalem. Keluarga Yusuf meninggalkan keluarga Kanaan hidup. Keluarga ini jadi keluarga Yusuf membantu mereka menemukan pintu masuk ke kota Luz. Manasye tidak menguasai kota-kota tertentu dan membiarkan orang Kanaan hidup di sana. Suku Efraim tidak mengusir orang Kanaan di Gezer. Suku Zebulon tidak mengusir penduduk Kitron dan Nahalol. Suku Asyer memilih untuk tinggal bersama orang Kanaan di wilayahnya. Suku Naftali juga memilih untuk tinggal di antara orang Kanaan. Suku Dan dipaksa oleh orang Amori ke pegunungan. Sekarang kita refleksi ke dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada berapa banyak unfinished job yang Tuhan taruh di hati kita, taruh di pundak kita untuk kita lakukan. Kalau unfinished job itu bukannya berarti segala sesuatu yang hubungannya hanya gereja-gereja juga, hanya di pelayanan juga. Tapi yang utama sebagai umat percaya, kita memiliki tugas yang sama. Anda dan saya tugasnya sama. Menyelesaikan amanat agung. Sama-sama katakan, menyelesaikan amanat agung. Jadi murid. Jadikan seluruh bangsa muridku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tugas bagi kita semua. Itu tugas yang global. Ada tugas-tugas spesifik di dalam kita menyelesaikan amanat agung yang Tuhan bebankan kepada kita. Kita harus mengerti hal itu. Next slide. Ada contoh-contoh daripada pekerjaan di dalam kerajaan Allah yang nggak selesai. Doa yang terhenti. Ada berapa banyak orang juga saat ini berhenti berdoa, berhenti berharap kepada Tuhan, berhenti komunikasi kepada Tuhan. Tekanan dunia membuat seseorang bisa undur dari Tuhan. Masalah, sakit penyakit, ikatan dosa membuat orang undur dari Tuhan. Puasa kita terhenti. Puasa nggak puasa, doa nggak doa, sama aja. Belum dijawab sama Tuhan. Unfinished. Pekerjaan misi tanpa adanya misionaris. Jiwa-jiwa yang tidak ditindaklanjuti. Tuhan kirimkan, nih orang belum percaya. Tugas kamu, Injili. Beritakan kabar baik. Penginjilan juga nggak dimulai. Nggak pernah speak out apa kebenaran firman Tuhan. Kontribusi dana nggak pernah diberikan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Wilayah musuh tempat kerja yang masih harus ditaklukkan tidak juga dilakukan. Kejahatan dan kebiasaan buruk tetap tidak hancur dan tidak ditinggalkan. Pengaruh atau ikatan iblis yang masih harus dipatahkan. Hubungan yang terputus yang belum terjadi rekonsiliasi, dan lain sebagainya. Kita semua pasti kalau kita periksa kembali punya unfinished job, punya unfinished work, punya unfinished duty. Ketika kita dipercayakan suatu keluarga, perhatikan keluarga kita. Apa tugas kita bagi keluarga kita? Ketika kita dikasih keluarga rohani, jadi gembala kul, jadi gembala gereja, apa tugas gembala yang harus Anda lakukan? Unfinished job. Saya tidak menghakimi, tapi saya merasa juga saya masih banyak juga unfinished job.
unfinished task yang saya harus capai. Saya belum menyerah sampai di sini, sampai Tuhan bilang, sudah cukup waktumu, nak. Kita harus terus berjuang, apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan banyak jiwa. Sebagai slide terakhir, karena kita hari ini ada perjamuan kudus dan ada kesaksian, saya akhiri dengan next slide ini. Kalau saya rangkum, ini hanya sebagian yang saya bisa sampaikan saja. Konsekuensinya mempengaruhi aliran berkat. Tentu saja, contoh aja Saul, unfinished job karena memberontak, berkatnya hilang, anointingnya hilang. Mempengaruhi generasi berikutnya. Contoh para bangsa Israel yang nggak menyelesaikan tugasnya, membiarkan hidup bersama orang-orang Kanaan di dalam lingkungannya. Dan bagi gereja Tuhan, dapat mempengaruhi seluruh gereja Tuhan. Kalau masing-masing tidak berperan untuk melakukan tugasnya di dalam menyelesaikan tugas yang Tuhan bebankan. Sebagai kata penutup, saya cuma akan bilang, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah dalam keputusasaan. Yang paling berbahaya apa? Jangan kompromi. Orang bisa nggak menyerah, orang bisa tetap jalan, tapi kompromi. Itu juga keliru, saudara. Ketakutan juga hal-hal yang harus Anda hindari. Karena Tuhan bilang jangan takut, aku besertamu. Sampai berkesudahannya waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita unfinished job apa yang harus kita lakukan. Jangan menyerah, lakukan dengan konsisten secara terus-menerus, sehingga Anda semua tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan tongkat estafet bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Loh, katanya ini akhir zaman, Tuhan Yesus sudah mau datang, tongkat apa lagi? Jangan jadi peramal kedatangan Tuhan Yesus. Kita memperkirakan dari kitab nubuatan, Tuhan Yesus akan datang segera. Tapi jangan bilang besok atau tidak pernah, kata Pak Niko. Karena Tuhan pasti datang. Dan kita bukan tugas kita menebak-nebak kapan tanggal, hari, waktu, jamnya Tuhan datang. Tugas kita meneruskan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Sampai Tuhan Yesus katakan, it is finished. It is finished. Seperti Tuhan Yesus di kayu salib bilang, it is finished untuk tugas Tuhan Yesus. Tapi tugas kita still unfinished. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima perjamuan kudus, dalam kesempatan hari ini, kita ada bersama-sama dengan Bang Ronald. Boleh tolong di spotlight Bang Ronaldnya. Shalom. Shalom Bang Ronald. Shalom. Terima kasih Bang Ronald boleh hadir bersama Karisma kembali di kesempatan ibadah pagi hari ini. Bang Ronald, saya sedikit sudah mendengar apa yang Bang Ronald ceritakan, sehingga saya ingin Bang Ronald juga membagi berkat kepada teman-teman yang ada di Sydney, apa yang Bang Ronald alami beberapa waktu yang lalu. Kira-kira 1 bulan yang lalu? 2 bulan. 2 bulan ya? Pertengahan September. Pertengahan September. Dan saya baru mendengarnya kira-kira di pertengahan November. Saya nggak tahu kalau Bang Ronald ternyata mengalami suatu kebaikan Tuhan. Saya bilang ini kebaikan Tuhan karena Bang Ronald masih ada bersama dengan kita. Ya, orang awam bilang itu musibah besar, tapi umat percaya bilang ini anugerah besar karena Bang Ronald bisa menjadi saksi Tuhan. Silakan Bang Ronald, apa yang terjadi dalam diri Bang Ronald? Ya, shalom semuanya. Senang banget dapat bertemu di Zoom ya. Suatu saat nanti mungkin kita main-main ke Australia, ke Sydney ya. Amin. Saya juga ketemu teman lama nih, sahabat lama nih Bang Gusnadi sama Kak Ica. Shalom Kak, Abang. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersaksi tentang kasih kebaikan Tuhan, di mana di pertengahan September kemarin ada, ya kalau dibilang manusia dibilang itu sesuatu yang dahsyat ya, tapi di hadapan Tuhan itu
kedahsyatannya dinyatakan bagi saya. Ya, saya memang saya dinyatakan positif COVID-19 dan saya dinyatakan oleh dokter paru, anestesi, bahkan dokter jantung, bahkan dokter IGD bahwa status saya itu adalah kronis karena keadaan saturasi oksigen di dalam tubuh saya itu 30%. Jadi singkat ceritanya, saya sudah dilarikan ke rumah sakit. Dalam 2 hari sakit itu, saya sudah mengalami namanya koma. Jadi waktu itu istri saya dan bersama teman-teman study Bible membawa saya tadi malam gitu. Nah, mungkin kalau lebih lengkapnya karena saya waktu itu udah pingsan ya, mungkin istri saya bisa ceritalah keadaannya kayak gimana. Boleh, thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau bilang bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Di situasi pandemi ini gambar suami saya yang sudah berada di ruang ICU. Jadi ruang ICU yang pertama dipakai ventilator. Jadi suami saya ngalamin demam seperti biasa, demam di hari pertama, hari kedua, tiba-tiba di hari ketiga itu dia hari kedua sudah batuk dan hari ketiga itu dia ngalamin dia nggak bisa bangun, jadi kepala pusing segala macam dan situasi nggak bisa cium bau segala macam, makan juga tidak berasa sama sekali. Dan saya melihat dia tidak bisa bangun pas waktu itu posisi di rumah itu dia batuknya sangat sekali keras dan saya merawat dia, saya yang pijat dia, bahkan saya kasih obat itu jadi dari dokter. Saya berpikirnya apa ini COVID ya Tuhan, saya bilang gitu, apalagi musim COVID dan saya tahu rumah sakit lagi full COVID. Saya ya udah Tuhan, saya merawat suami saya aja berdua gitu. Tetapi jujur posisi takut, tapi rasa kasih itu lebih besar daripada rasa takut. Nggak tahu kenapa gitu, tapi ya namanya suami sendiri gitu. Akhirnya saya putusin, wah nggak bisa lagi nih, saya harus bawa suami saya ke rumah sakit. Saya udah melihat dia, nafas dia sudah ngos-ngosan. Saya bilang, Tuhan saya harus bawa ke rumah sakit. Itu sekitar jam 12 malam, tapi hujan lebat. Saya bingung, saya telepon ambulan full sekali untuk karena jemput pasien COVID. Nah, dan itu ada satu ambulan yang dirujuk di rumah sakit yang umum yang terlalu banyak COVID. Saya bilang gini, enggak, saya mau bawa ke rumah sakit yang di dekat rumah aja, yang nggak jauh dari rumah. Kalau rumah sakit umum yang terlalu banyak, saya nanti intensitas ke rumah sakitnya nanti nggak bisa gitu. Saya nggak berpikir dia itu COVID gitu, tapi dalam hati saya apa jangan-jangan COVID ya, karena sampai di rumah sakit, saya telepon teman-teman dan puji Tuhan dengan kondisi COVID ini mereka datang, akhirnya kita bawa dengan kendaraan pribadi sampai di rumah sakit, sampai di rumah sakit dengan prosedur harus dirapid, hasil rapid non reaktif, akhirnya di swab pertama negatif, tetapi dokter bilang ini saturasi oksigennya 30%, akhirnya di scan toraksnya jelek sekali dan buruk sekali kondisinya. Akhirnya, ayo kita swab lagi, ini nggak bisa, ini pasti hipoxia. Jadi kadar oksigen dalam darah yang berkurang saturasinya jadinya 30%. Normalnya Bapak Ibu manusia itu minimal 95%. Jadi sebenarnya kalau di bawah 50% itu organ tubuh sudah tidak bekerja baik gitu, apalagi jantung. Sebenarnya jantung sudah tidak berdenyut lagi harusnya kata dokter, tetapi waktu dia dibawa ke rumah sakit itu bisa jantung itu masih berdenyut, dan waktu masuk di ruang ICU dokter itu sebenarnya sudah marah-marah sama saya, ini 30%, ini gawat, harus pemasangan ventilator, dan saat itu kondisi full rumah sakit full dengan COVID dan ventilator sebenarnya kurang, harus supply dari rumah sakit rujukan COVID. Dan saya bilang, Tuhan saya nggak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba itu keadaan malam sampai pagi, terus nggak ada ventilator. Saya bilang, Tuhan kalau nggak ada ventilator suami saya nggak bisa bernafas, bagaimana ya Tuhan, kondisi dan itu keadaan yang sangat crowded. Akhirnya tiba-tiba teman gitu ngubungin dan tantenya ada punya kepala rumah sakit di situ.
cara Tuhan pakai pimpinan rumah sakit. Akhirnya tiba-tiba pimpinan rumah sakit itu saya beranikan nelfon, saya minta tolong kasih ventilator gitu. Mungkin ada yang butuh ventilator. Akhirnya pihak rumah sakit mengupayakan ventilator dan akhirnya suami saya dapat ventilator. Keadaan dia ventilator itu pun juga tidak semakin baik, Bapak Ibu Saudara, bahkan semakin kronis kalau dibilang. Dan dokter sudah bilang, dia kasih tanda tangan bahwa dia bilang, maaf Ibu, Bapak keadaan sangat kronis karena saturasinya 30%. Kalau di bawah 30% kami sudah tidak bisa bantu lagi. Mungkinan hal yang terburuk adalah lewat. Gitu. Dan saya hanya bisa, waktu saat dibilang positif COVID, saya hanya bilang, Tuhan saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya cuma bilang, apa segitukah perjalanan hidup suami saya, atau pokoknya saya sudah kalut, saya hanya bisa nangis di taman, saya hanya bisa teriak, saya hanya bisa berlutut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya nggak tahu harus bagaimana, karena semua dokter sudah bilang ini gawat keadaan. Akhirnya dibawa ke ICU dan suami saya itu sudah keadaan yang ngos-ngosan. Dia bilang, Ibu ini gawat, Bapak sudah ngos-ngosan nafasnya 1, 2 gitu. Saya udah nggak tahu mau ngomong apa. 3 dokter ngomong diserang saya cuma bilang oke, lakukan yang terbaik. Saya cuma bilang itu aja, terserah, saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Dan tiba-tiba waktu saya duduk di taman, Tuhan bilang, ayo doa nyembah Tuhan. Itu saya doa, saya nyembah Tuhan. Akhirnya dia dipasang di ventilator, dilakukan, dan dia karena sudah antara sadar dan tidak sadar, sebenarnya dia tidak sadar tapi bisa sadar, tapi akhirnya dibius total, Bapak Ibu Saudara, karena dia ngalamin, udah nggak mungkin untuk dia tidak dibius total. Jadi karena dia bisa ngalamin lewat, walaupun pakai ventilator dia bisa lewat. Gitu. Ya, singkat cerita dia ngalamin, Bapak Ibu Saudara, selama 2 minggu perjuangan di ICU. Itu tidak sadarkan diri. Dalam kondisi koma ya? Ya benar, Bapak. Jadi selama 2 minggu yang saya hanya bisa lakukan datang ke rumah sakit, hanya bisa berlutut dan berdoa. Sebenarnya juga dokter sudah bilang kepada saya, Ibu sebenarnya nggak usah ke rumah sakit karena untuk menjaga kondisi tubuh Ibu. Tapi kalau Ibu yang penting jaga imun tubuh aja. Kalau Ibu sehat nggak apa-apa Ibu datang ke sini ke rumah sakit. Entah kenapa saya bilang sama dokter, saya bilang, enggak Dok, suami saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Saya tahu ini COVID, saya bilang gitu. Saya juga minta sama Tuhan untuk saya sehat. Saya hanya bisa melakukan bagian saya berdoa, saya berlutut, bahkan saya tanya sama dokter di mana ruang-ruang saya dirawat. Karena itu ada tembok yang saya nggak bisa masuk. Saya hanya bilang di situ. Boleh saya ke lorong itu? Dia bilang gitu. Boleh Bapak. Boleh. Akhirnya ketika saya selalu datang ke lorong itu, saya hanya bisa berlutut, bersujud. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta belas kasihan atas hidup suami saya. Saya minta belas kasihan setiap orang yang berjuang di ICU ini. Saya tahu ini nggak mudah, ini COVID. Saya percaya bahwa suami saya pasti menang melawan maut. Walaupun dokter mengatakan dia hanya bisa berusaha untuk pakai ventilator hanya untuk menyambung napasnya dia, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang suami saya pasti menang atas maut, saya bilang gitu. Saya lakukan tiap hari, walaupun setiap saya ke rumah sakit suster mengatakan belum ada perubahan, dan akhirnya suami saya dilakukan tindakan plasma konvalesen gitu untuk jadi plasma darah orang yang ex-COVID yang sudah sembuh dan ditransfusikan darah kepada suami saya karena vaksin tidak ada. Jadi untuk membentuk antibodinya suami saya itu pun belum tentu bisa membantu karena saturasi oksigennya dia belum naik gitu. Dan hanya bisa untuk mujizat, dan saya ketika itu saya hanya bisa berdoa, bahkan setiap hari saya nangis gitu. Ketika hari keberapa gitu saya hampir kecelakaan, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau pulang ke arah rumah, tiba-tiba saya hampir mau kecelakaan di jalan. Tiba-tiba di belakang mobil udah hampir menyerempet saya. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, kamu nggak usah khawatir. Ketika kamu berdoa sama aku, percaya pasti suamimu ada bersamaku, dia pasti akan kembali. Dan saya jelas sekali mendengar suara itu sama Tuhan, dan
Lalu saya bilang, "Iya Bapak, aku percaya bahwa suamiku lagi bersamamu. Aku percaya pasti dia akan balik lagi. Dia pasti akan menang melawan maut." Dan saya tetap ke rumah sakit walaupun suster bilang belum ada kemajuan, tapi saya mendengar suara Tuhan, eee, dia akan kembali gitu, dia akan balik. Saya mendengar suara Tuhan dan saya yakin gitu. Dan walaupun suster mengatakan, "Ibu kenapa tiap hari ke sini gitu, di rumah aja, stay at home," gitu. Saya bilang, "Enggak, saya mau ke sini," saya bilang, "karena saya tahu suami saya lagi berjuang," saya bilang gitu. Dan mereka melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan, walaupun mereka dalam hati mereka paling lewat lah gitu. Tapi ya itulah selama saya tahu waktu itu Tuhan bilang bahwa suami saya lagi bersama dengan Tuhan dan Hmm. memang ketika dia sadar pun saat suster bilang, "Bu, Bapak mau apa namanya video call." Saat itu saya hanya bisa berkomunikasi lewat handphone yang ada suster di ICU. Jadi saya hanya bisa video call suami saya walaupun dia keadaan tidak sadar, saya hanya bisa berdoa lewat video call-nya. Oh, oke. Nah, Jadi masih akhirnya diizinkan untuk melihat suami iya, dalam saya hanya ruangan ICU ya? saya hanya lihat di ruang ICU Wow. bagaimana satu satu di ruang ICU berapa orang, jadi 8 pasien, Ibu, oh suami saya duduk di sebelah mana. Saya Oke. tanya detail karena saya bilang gini, "Tuhan, kalau suami saya dipanggil, masa saya harus melihat dia seperti itu dan saya nggak bisa melihat dia terakhir kalinya hanya apakah lewat Zoom gitu Hmm. kan, ketika pemakamannya saya nggak mau seperti itu karena Wow. saya waktu itu se, se barengan sama dia ada hamba Tuhan juga yang di ruang ICU. Jadi saya kenal baik itu hamba Tuhan itu dan istrinya orang luar. Saturasi oksigennya 80% dan memang mungkin sudah tugasnya dia selesai dan Selesai. dia dipanggil Tuhan. Saya menyaksikan istrinya lewat pemakamannya lewat Zoom. Saya langsung lihat, Tuhan, apakah saya harus mengalami seperti itu? Saya nanya sama Tuhan seperti itu, tapi saya pegang janji Tuhan, suami saya akan menang atas maut, saya Amin. menang atas maut. Saya Amin. perkatakan Mazmur 91 di rumah Yes. sakit. Dan selama 2 minggu suami saya ketemu Tuhan dan Ya. dia menyaksikan sendiri, mungkin dia bisa cerita sendiri Ya. bagaimana Jadi perjalanan hidup. Karisma dapat suara Tuhan bahwa suamimu ada bersama dengan aku. Dan di saat yang Iya, bersamaan ternyata Bang Ronald punya kisahnya sendiri yang sebentar lagi kita juga dengar. Silakan Bang Ronald. Hmm. Jadi, uh, uh, hmm, ya saya ah, ya saya sebentar ya sorry. Gak apa-apa. It's okay. Ya, jadi waktu itu saya lagi tiba-tiba mata saya terbuka di ruangan itu, tapi agak berbeda karena tiba-tiba saya merasa tubuh saya melayang dari tempat tidur ya. Saya tidur dan saya ngerasa nggak ada rasa sakit waktu itu dan saya ngerasa kok tiba-tiba plafon di atas saya kan melihat ke atas ya, saya lihat kok terang gitu ya, lalu pas lagi terang kok tubuh saya kayak melayang gitu. Lalu saya mulai melayang naik ke atas sampai saya masuk ke dalam terang plafon itu kan, lalu saya kayak terbang gitu loh. Saya naik masuk ke dalam terus tiba-tiba saya sudah ada di sebuah taman. Tamannya indah sekali Pak Pendeta. Eee, dan waktu itu saya melihat, wah bagus sekali ini dan saya sudah menggunakan jubah putih ya, putih terang, saya kaki saya telanjang, terus saya ngerasain rumput hijau yang hijaunya seperti aduh bagus sekali, rumputnya, dan terus saya lihat, taman ya, ada danau, terus ada, pohon-pohon yang unik ya, saya nggak pernah lihat gitu di bumi. Pohon-pohonnya bagus sekali, buah-buahnya berbeda, dan di sebelah kanan saya ada juga pohon dengan buah, warna kuning kemerah-merahan ya, agak bentuknya kayak setengah kendi, mungkin kayak pir gitu ya, tapi bukan pir. Terus setelah itu saya, ngelihat langit, ada aliran air kayak warna kebiru-biruan dan keunguan, terus seperti aurora ya. Saya belum pernah lihat aurora sih, tapi saya lihat itu kayak
aurora ya. Saya pernah lihat cuma di TV-TV aja kalau aurora itu. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, terus saya rasakan sejuknya taman itu dan saya ngeliat galaksi terang sekali di situ kayak ada bintang planet-planet gitu ya, tapi terang sekali langit itu. Dan waktu saya lihat taman itu yang indah gitu, saya bilang saya apa ya wah senang gitu, wah bagus sekali tempatnya ini gitu, terus segar sekali udaranya di sini. Terus udah gitu tiba-tiba ada suara yang manggil saya dari samping pohon sebelah saya itu. Terus dia manggil, "Ronald, Ronald, anakku," gitu. Terus saya lihat siapa gitu, saya lihat dari balik pohon itu saya lihat ada yang lari ngejar saya gitu. Badannya besar, saya itu cuma setengah badannya dia gitu kan. Terus, oh kok mukanya terang sekali, terus matanya kayak petir gitu saya lihat kan. Ini siapa gitu kan, kok saya kenal suaranya, kayak saya tahu ini kan, pribadi ini kayak saya kenal deh ini. Terus dia panggil, dia semakin dekat, kok suasana yang di tempat saya itu berbeda, mulai rasa kayak, damai damai gitu, kok enak gitu, kayak saya nggak takut, kayak nggak bukan ketemu kayak nggak kayak bukan ketemu setan ya gitu ya, tapi ketemunya kok damai, tenang, senang gitu. Langsung dia datang, dia lari, dia pakai jubah, pakai apa itu, kayak selendang ya, warna merah gitu, merah saffron ya, kayaknya merah. Kayak ginilah merahnya, gitu. Terus udah gitu, dia lari, terus dia datang, dia peluk saya, Pak Pendeta. Jadi dia peluk saya lagi berdiri begini, saya dipeluk, dia berlutut, terus kepala saya di bahu kanannya. Waktu pas saya dipeluk, saya tutup mata, senang, damai, tiba-tiba ada kedamaian di hati saya, kayak penuh sukacita. Terus tiba-tiba badan saya bergetar ya, terus saya tahu itu Tuhan gitu, terus saya pas dipeluk tuh tiba-tiba saya berada di sebuah suasana, nggak tahu, tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan, terus saya ngelihat diri saya gitu. Dari saya kecil, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai menikah sama istri saya ya. Terus sampai saya di ruangan ICU itu saya melihat di samping saya itu ada Tuhan. Ada Tuhan. Bahkan di ruang ICU itu saya lihat Tuhan lagi pegang dada saya. Terus saya melihat, saya waktu masih kecil, waktu saya lahir, Tuhan di samping saya pegang kepala saya gini. Saya lihat waktu saya lagi naik sepeda, belajar sepeda ya, saya lihat sepedanya, saya lihat rumah saya lihat sawah di depan itu, karena dulu di Bali tahun 90 itu masih sawah banyak. Terus saya lihat sepeda saya Ferdinand itu, terus saya lihat Tuhan ada di samping saya. Bahkan waktu ada batu kecil yang bakal mencelakai saya, dia tiup gitu, langsung tiba-tiba batu itu ini, dan saya nggak sadar kalau itu ternyata Tuhan selamatkan. Kalau enggak, saya jatuh, saya kena batu di pinggir sawah itu, batu besar, kepala saya pecah. Dan saya lihat Tuhan itu baik sekali sama saya. Saya lihat waktu saya pernah diusir sama bapak saya jam 2 pagi, saya bingung kabur kemana. Di Bali itu kan masih dingin ya, tahun 92 itu. Jadi saya lihat, saya jalan, terus saya bingung, saya tidur di samping kuburan. Di Bali itu ada pura sanggah gitu, pura kecil, sanggah gitu. Nah, saya tidur di dalamnya karena hangat gitu. Terus saya pakai sandal saya jadi bantal saya. Lalu saya lihat dari tembok kuburan itu ada ular. Saya lihat ada ularnya itu panjang 2 meter gitu ya, 2 meteran, terus hijau gelap, terus ada kuningnya di ini kiri kanannya itu saya lihat, terus matanya merah, terus dia begini set gitu dari tembok kuburan itu masuk ke pura sangga itu, terus mau menggigit saya gitu. Saya lagi tidur, lalu Tuhan datang, dia hardik, dia pergi gitu. Lalu pergi ular itu. Saya lihat, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku nggak tahu, ternyata aku diselamatkan Tuhan malam itu. Dan habis itu
eh, eh, saya mulai dewasa ya, mau kuliah, saya banyak melakukan kesalahan Pak Pendeta. Saya banyak bikin dosa gitu ya. Dan waktu saya bikin dosa, Tuhan itu di samping saya rupanya nangis dia bilang jangan anakku gitu. Nah, saya malu sekali, saya lihat, Tuhan aku minta apa? Aduh Tuhan ampuni aku tuh. Waktu aku lagi melakukan senang-senangnya di situ saya lihat, aduh saya malu sekali. Tuhan bilang, jangan anakku, jangan. Aduh aku sedih waktu pas lihat Tuhan nangis gitu ya di samping saya begitu. Saya bilang, aduh bodoh sekali saya Tuhan. Aduh Tuhan ampuni saya waktu lihat itu. Terus nah saya ada kebiasaan tuh malam setelah itu kalau saya bikin dosa gitu saya minta ampun sama Tuhan kan. Saya waktu itu lihat saya lagi berdoa, saya bilang, Tuhan, ampuni saya bodoh sekali aku Tuhan Yesus, uangku habis gara-gara ini. Saya bilang begitu. Lalu saya minta maaf Tuhan, saya nggak mau lagi gitu. Tuhan tolong saya, Tuhan saya bilang gitu. Lalu waktu pas Tuhan di samping saya, dia senang, dia kayak menari, dia melompat di situ, dia bilang ini, dia peluk badan saya dari belakang, dia bilang, anakku ku ampuni dosamu, dia bilang begitu. Di situ saya lihat kasih Tuhan, pengampunan Tuhan setiap saya berdoa minta ampun. Lalu seiring waktu berjalan saya diberkati, saya lihat Tuhan juga memberkati saya di pemberkatan nikah sama istri saya, tangannya di kepala saya sama istri saya. Ketika pendetanya bilang amin, wah dia yang paling tertawa, dia yang paling menari di situ, dia bilang puji anakku, dia bilang begitu. Saya lihat Tuhan baik sekali. Kau berkati aku Bapak. Dari situ saya melihat kasih kebaikan Tuhan. Saya melihat Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya dan istri saya. Waktu saya marah-marah sama istri saya bertengkar gitu, Tuhan di situ nangis sedih gitu. Maka saya bilang, aduh, saya nggak mau lagi kalau gimana aku nggak mau lah. Dalam hati saya, Tuhan bikin sedih Tuhan rupanya. Lalu setelah ya banyak ya cerita di dalam itu, tapi Tuhan ngomong gini sama saya, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, akulah Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan, dan bintang, akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk, akulah Tuhan yang mengasihimu Ronald seperti biji bataku sendiri. Lalu tiba-tiba roh saya bilang gini, saya nggak bilang Yesus, saya nggak bilang Tuhan, saya nggak bilang Elohim, Allah, Yahweh, tapi roh saya bilang, iya, Abah Bapak, aku percaya. Saya manggil dia Bapak. Saya manggil dia Bapak. Karena Tuhan itu kasih. Memang benar dia kasih. Kalau dia bilang dia kasih, dia kasih. Dia rendah hati, dia benar-benar sayang sama kita. Lalu dia bilang, Ronald, kamu jangan sombong. Sedikit kamu sombong, kamu nggak akan dengar suaraku. Tapi dengan kerendahan hati, dengar akan firmanku. Kamu akan, sebesar apapun dentuman ledakan masalah hidupmu, kamu akan mengerti rencanaku. Kamu akan mengerti jalanmu, dia bilang gitu. Aku memberi kesempatan adalah di tanganku, hak istimewaku. Hidup dan mati ada di tanganku, kata Bapak waktu itu. Aku banyak memberikan orang untuk hidup, untuk bisa mengenal aku, menyembah aku, dan mengenal aku. Akulah yang disebut Yesus Kristus, akulah yang disebut Juru Selamat, akulah dia bilang. Aku memberikan kesempatan kepada anak-anakku, yaitu doa. Karena disitulah aku mendengar dan aku menjawab. Di situ aku mengerti Pak Pendeta bahwa
doa itu ternyata nggak monolog ya, kita ngomong, tapi Tuhan ngomong saat itu juga sama kita. Hanya yang penting kita rendah hati dengan firman-Nya. Pasti kita ngerti. Kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu eh, lalu dibilang ini, anakku kamu udah lapar. Lalu dia kasih aku makan gitu, Pak Pendeta. Di samping saya itu kan ada pohon, ada buah. Disuruh makan anakku. Lalu aku petik itu buah dari pohon itu. Tiba-tiba saya petik buah pohon itu, tiba-tiba muncul lagi buah yang sama. Duing gitu, besar lagi sama juga. Aku ini, saya kaget, terkejut dengan pohon ini berbuah langsung saat itu juga. Saya makan buah itu kan, sambil lihat pohon ini luar biasa. Saya makan gitu kan. Lalu, airnya mengalir sampai di sini, segarnya Pak Pendeta, sampai ke dagu-dagu saya Pak Pendeta. Air mengalir, luar biasa Tuhan Yesus. Aduh, saya bilangin, oh Bapak, segar sekali nih Bapak, saya bilang gitu. Segar banget buahnya, saya bilang itu. Terus Bapak bilang ini, seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah manis, segar, dan berkenan di hatiku. Yes, Lalu, amin. iya Bapak, aku mau, aku bilang gitu. Lalu Bapak bilang begini, anakku, aku minta tolong ya sama kamu, dia bilang gitu. Kamu jadi saksiku ya di bumi, dia bilang gitu. Saat itu Pak Pendeta, jujur saya nggak mau balik lagi. Wow. Saya bilang, Bapak, saya mau di sini itu bilang kau berkenan di hatimu, aku mau di sini bersamamu selamanya, saya bilang gitu. Bapak bilang begini, belum anakku, ini hanya tempat persinggahan. Tetapi kamu kembali jadi saksiku. Banyak aku mendengar suara anak-anakku, bahkan istri kamu berdoa buat kamu untuk kembali. Tapi rencana aku belum selesai padamu, dibilang. Yes. Jadi saksiku, aku ingin kamu memperkenalkan aku. Akulah Tuhan dan Juru, akulah jalan, akulah terang, jalan, dan hidup. Aku ingin orang-orang mendengar dan mengenal aku, agar mereka selamat. Aku nggak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Aku ingin mereka bahagia. Bapak bilang begitu. Lalu aku bilang, waktu itu saya bilang, nggak mau Bapak, aku bilang gitu. Dia bilang gini, kamu jangan khawatir. Hidupmu akan kuberikan kecukupan. Kamu nggak usah khawatir. Ketika kamu menjadi saksiku, kamu akan kucukupkan. Dia bilang gitu. Langsung tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya tenang di situ. Memang kalau ngomong sama Tuhan ya, Bapa di situ ya, emang kalah kita nonton Korea itu ya. Nangisnya beda sama istri saya kalau nonton Korea. Itu saya nangis terus loh Pak Pendeta, beneran. Pastor. Hadirat Itu, Tuhan. aduh luar biasa perkataannya itu semua kasih, semua nggak ada perkataannya. Aduh menyejukkan sekali Pak Pendeta. Yes. Jadi setelah saya mendengar itu saya bilang iya Bapak, saya mau, saya bilang gitu. Waktu saya bilang begitu, Bapak bilangin terima kasih anakku. Terus tiba-tiba badan saya ditarik dari belakang, itu nggak tahu siapa yang tarik. Tiba-tiba saya gitu. Tiba-tiba saya sudah jatuh aja dari atas plafon itu, masuk ke dalam tubuh saya lagi. Saya langsung saya langsung tiba-tiba kayak bernafas. Lalu saya membuka mata saya gini, lalu saya lihat ruangan, saya lihat sakitnya, ya. Nah, yang sebelah kiri ini ada video paling kiri, video 1. Nah, itu waktu saya sudah mulai hari keempat ya, itu kelihatan saya dikasih handphone sama suster, terus saya kasih tunjuk ini keadaan tangan saya udah kurang darah ya, semua memang kayak mayat waktu itu. Jadi keadaan saya sudah emang kurus sekali di situ, karena ternyata saya bedanya di sana itu kan saya ketemu Tuhan Bapak tuh cuma 1 jam ya, kayak nggak sampai 1 jam deh. Terus tapi sampai di buminya udah 2 minggu, Pastor. Jadi itulah waktu pas selama itu saya perawatan 6 minggu kan, Pastor. Sampai COVID saya sudah di swab terus, COVID saya udah bersih, lalu saya saturasi oksigen saya ini. Dokter datang, dokter Rudi namanya, dokter anestesinya datang, dia bilang, Pak Ronald, saya yang pasang ventilatornya Bapak.
saya pasang itu morfin di dalam tubuhnya Bapak. Saya pikir Bapak sudah lewat, karena di bawah 50% rata-rata manusia itu lewat, nggak ada yang hidup. Ini Bapak cuma 30%. Dia bilang gitu. Bapak ini hidupnya mujizat, dibilang gitu. Tiba-tiba dia bilang gitu, saya nggak tahu agamanya dia apa, tapi dia bilang begitu sama saya pas di ruangan itu, pas dia datang pakai APD sama saya. Terus saya bilang sama Dokter Rudi itu, dokter, saya disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya akan sembuhkan dokter kalau sakit, saya bilang gitu. Saya bilang sama perawat, saya bilang pasien, saya bersaksi di situ bahwa Tuhan Yesus saya hidup, Tuhan Yesus saya yang menyembuhkan saya. Setelah Dan itu saya melihat kesempatan hidup kembali itu berharga buat saya, dan saya melihat ini waktu saya sudah di video kedua, saya video kedua saya sudah hari ke-6, minggu ke-6 ya. Nah, ini saya dijemput sama istri saya. Jadi keadaan saya udah mulai agak naik badan dikit, dan kaki saya masih kurus, tangan saya masih kurus itu. Hanya perutnya masih buncit dikit ya. Nggak apa-apa lah. Ya, puji Tuhan. Ini waktu saya sakit hari kedua. Saya udah nggak bisa rasakin apa, itu cuma makan pisang aja, itu pun nggak bisa rasa apa-apa lagi. Dan itu malamnya langsung dibawa ke rumah sakit sama teman-teman, sama istri saya. Nah itulah waktu pas saya sembuh, Pak Pendeta, saya banyak kesaksian, dan Tuhan benar. Di taman itu dia bilang dia cukupkan. Saya sudah 6 minggu kan, udah dari bulan Februari nggak ada tur kan. Saya kan kerja sebagai tour guide di Bali kan. Nah, Pak Pendeta, Pastor sama kalau Ibu. ada yang ke Bali nanti setelah COVID, sudah ada kenalan di sini yang bisa membawa keliling Bali. Iya. Begitu. Saya sekarang dikenal di Bali kan tour guide haleluya. Jadi selalu bilang haleluya setiap jalan. Amin. Jadi objek wisata itu taunya saya Pak Haleluya datang lagi pakai baju Bali, saya bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Ronald, Kak Risma. Ini nama lengkapnya Bang Ronald ini ada si Tanggang ya kalau nggak salah ya. Iya, Pastor. Jadi Ronald si Tanggang gitu ya. Tapi meskipun ada si Tanggang ya, tapi bahasa Balinya coba ngomong sedikit biar yang lain bingung gitu. Sampun api gatrane para semeton niki tiang dane Ronald niki istri tiang kerenan tiang nih Mbak Risma dan Jadi bingung kan? Si Tanggang tapi bahasa Balinya fluently sekali ya. Terima kasih, kita berikan kemuliaan buat Tuhan melalui kesaksian Bang Ronald dan Kak Risma. Jadi saya simpulkan dari kronologis keadaan Bang Ronald ini, sampai bertemu dengan Tuhan Yesus, diperkenalkan pribadi secara langsung dengan pribadi Bapa, bukan hanya sebagai Elohim dan sebagainya, tapi Bapa yang mengasihi kita semua. Itu yang dirasakan Bang Ronald ketika dipeluk Tuhan, diperlihatkan penglihatan dari masa kecil sampai usianya yang saat ini. Dan ternyata apa yang saya sampaikan dalam firman Tuhan dari awal berkesinambungan dengan kesaksian Bang Ronald, bahwa Bang Ronald masih mempunyai tugas yang unfinished ketika berada di bumi ini. Tentu saja peran Kak Risma, ya kalau saya tadi mendengar sampai Bang Ronald bilang pinginnya rasanya nggak pingin balik lagi, lupa istri sampai padahal istrinya lagi berlutut untuk minta suaminya kembali. Tapi itulah keadaan surga Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan keegoisan Bang Ronald, tapi overwhelmed gitu, merasakan bahwa wah hadirat Tuhan luar biasa yang mempengaruhi atmosfer kehidupan kita ketika kita bersama Bapa. Dan inilah teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ibadah pada pagi hari ini. Ini kesaksian yang powerful. Thank you so much Bang Ronald, bahwa tidak banyak orang yang akan percaya ketika hanya mendengar dan membaca. Tapi kalau ada yang menyaksikan yang seperti Bang Ronald sampaikan, ini rasanya sepertinya kita mengalami sendiri apa yang Mbak Ronald rasakan, meskipun kami tidak 2 minggu komanya dan sebagainya, tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang luar biasa, yang mengingatkan kita semua dimanapun kondisinya, apapun kondisi kita, Tuhan ada di samping kita.
Tuhan bersuka cita ketika kita menjalankan apa yang difirmankannya. Tapi juga Tuhan akan bersedih ketika kita mendukakan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesaksian ini kita diingatkan kembali bagaimana cara kita harus hidup. Taat kepada firman Tuhan. Lakukan seluruh firman Tuhan. Tidak dipilih-pilih. Amin. Terima kasih sekali lagi Bang Ronald. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bang Ronald boleh stay sampai akhir. Nanti kita akan fellowship setelah ini. sehingga kesakitan